Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang permainan dan simulasi dalam kepramukaan yang sudah dipelajari. Kepramukaan merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang bertujuan membentuk karakter, keterampilan, dan kepribadian peserta didik dalam pelaksanaannya. Kegiatan pramuka tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang menarik dan menyenangkan, seperti permainan dan simulasi. Melalui kegiatan tersebut, anggota pramuka dapat belajar secara langsung sambil bermain sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang pertama ada permainan dalam kepramukaan. Permainan merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Permainan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan yang dapat menanamkan berbagai nilai karakter kepada peserta didik. Melalui permainan, anggota pramuka belajar tentang kerjasama, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan. Permainan dalam pramuka biasanya dilakukan secara berkelompok, sehingga peserta belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, permainan juga dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan sosial peserta didik. Melalui permainan, anak-anak dapat belajar tanpa merasa terpaksa karena proses belajar dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Contoh permainan yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka adalah permainan tradisional seperti gobak sodor, bentengan, dan tarik tambang. Permainan-permainan tersebut mampu meningkatkan interaksi sosial, melatih kerjasama tim, serta menanamkan sikap sportivitas dan tanggung jawab. Nah, yang kedua ada simulasi dalam kepramukaan. Selain permainan, metode lain yang penting dalam kegiatan pramuka adalah simulasi. Simulasi merupakan metode pembelajaran yang meniru kondisi atau situasi nyata sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Dalam kegiatan pramuka, simulasi digunakan untuk melatih keterampilan, kesiapsiagaan, serta kemampuan memecahkan masalah. Melalui simulasi, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mempraktikkannya dalam situasi yang mendekati keadaan sebenarnya. Simulasi biasanya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan cara ini, peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam. Beberapa contoh simulasi dalam kegiatan pramuka antara lain, yang pertama, simulasi bencana gempa bumi, yaitu latihan untuk mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa. Yang kedua, simulasi bencana banjir, yaitu latihan menghadapi keadaan darurat akibat banjir. Nah, yang terakhir, simulasi tanah longsor, yaitu latihan mengenali tanda-tanda longsor dan cara menyelamatkan diri. Simulasi pertolongan pertama, yaitu latihan memberikan bantuan kepada korban luka atau kecelakaan menggunakan perlengkapan P3K. Dan yang terakhir, ada manfaat permainan dan simulasi. Permainan dan simulasi memberikan banyak manfaat bagi anggota pramuka. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, kepemimpinan, dan rasa percaya diri. Selain itu, kegiatan ini juga membantu peserta didik menjadi lebih siap menghadapi situasi nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Permainan dan simulasi juga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan. Dengan metode belajar sambil bermain, nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan dengan lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa permainan dan simulasi merupakan metode penting dalam kegiatan kepramukaan. Permainan berfungsi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial. Sedangkan simulasi membantu peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai situasi nyata. Melalui permainan dan simulasi, anggota pramuka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, permainan
dan simulasi sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan kepramukaan sebagai sarana pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.